Yang gimana Kak? kasus kemarin. Oh ya, yang masalah anak itu ya, yang sempat viral di sosial media itu ya. Oke. Hai, selamat siang good people. Apa kabarnya di Jumat hari ini? Senang sekali karena saya Winona bisa hadir kembali dalam program Noken Show Live pada kesempatan hari ini. Nah, di waktu mungkin sementara Anda bekerja, bisa menyisihkan waktu untuk kita akan berbincang-bincang good people tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita mencermati kasus-kasus bullying pada anak yang belakangan ini menjadi viral dibicarakan oleh masyarakat yang ada di Kota Merauke karena kasus tersebut diangkat di media sosial. Nah, pada kesempatan ini good people, acara kita didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Merauke, didukung oleh Eramas Group, Halogen Hotel, Bali Treatment, kemudian Rumah Kopi Dewarung, Rumah Generasi, Namex Store, El Floris, Muka Makan Cake, Rumah Makan Weda Seringgu, Donat Kiran, Mira Jaya Bakery, kemudian dari Amici Vivitas, Rumah Makan Pinang Siri, Bobaho. Oke, good people, pada kesempatan ini juga saya sudah bersama-sama dengan figur-figur yang tidak asing lagi di dunia anak-anak. Ada Kak Hence, apa kabar Kak Hence, baru ketemu lagi. Kak Hence sebagai salah satu juga koordinator di Lembaga Perlindungan Anak khusus untuk respon kasus. Kan gitu ya Kak Hence ya, kita baru Betul ketemu sekali, lagi. Kakak, ya. Dan tentunya juga yang tidak asing lagi Kakak Adriana Mailoa, beliau adalah seorang psikolog yang juga senantiasa bersentuhan dengan dunia anak dan kasus-kasus anak yang tentunya juga tidak asing lagi, biasa disapa Kakak Ona. Nah, pada kesempatan ini terima kasih banyak nih Kak Hence dan Kak Ona ya, bisa ada waktu kita berbincang-bincang terkait kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang diunggah di media sosial. Nah, mencermati kasus seperti ini, sementara kita akan berbincang-bincang terkait beberapa kasus yang sempat viral karena diunggah di media sosial. Nah, ini kan pasti ada dampak-dampak psikologisnya juga. Begitu juga mungkin secara aturan hukumnya itu seperti apa? Apakah kasus-kasus seperti ini akan memiliki dampak yang luas, karena pasti ada dampak positif dan negatif juga kan ketika sebuah kasus diunggah di media sosial. Mungkin pada kesempatan ini bisa menjadi informasi untuk good people sekalian ya, kita sebagai warga masyarakat harus lebih mungkin bijaksana lagi ya Kak ya, sehingga ini tidak jadi tren yang nanti justru akan merugikan sisi perkembangan anak-anak kita. Nah, ini kita mulai dari mana nih? Dari LPA dulu atau dari psikolognya dulu? Biar lebih enak kita ngobrolnya. Kayaknya Kak Hendrik Kak Hence sangat siap. Iya, tidak asing lagi ya Kak Hence ya, untuk masalah-masalah anak, karena Kak Hence juga ada di P2 TP2A juga ya di. Oh, terima kasih. Ini sepertinya jus mangga. Wow, good people. Jangan lupa ya, kita bisa nikmati siang-siang itu di Halogen Hotel ada jus. Jadi biar kita lebih rileks lagi sambil dinikmati. Oke, ya Kak Hence, mencermati beberapa kasus-kasus bullying atau kekerasan terhadap anak yang mungkin ada yang sengaja mengunggahnya ketika kejadian itu tengah berlangsung atau divideokan kemudian diunggah mungkin dengan berbagai macam motivasi dan alasannya agar diketahui banyak orang. Tetapi juga kan ketika pelaku dan korban ini adalah anak-anak, nah ini kan juga mempunyai dampak juga ya, mungkin secara hukumnya seperti apa Kak Hence? Oke, terima kasih Kakak Winona ya, pada Kakak Nona, Ibu psikolog. Kakak Ona. Kakak Ona, Kakak Nona. Iya, Nona, beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Betty. Jadi begini, memang beberapa hari yang lalu saya sempat melihat di
info kejadian Kota Merauke, selanjutnya di Arafura News ya, media cetak harian Kabupaten Merauke ya. Di situ ada seorang anak yang sempat viral di media sosial ya, kasus video kekerasan terhadap anak di bawah umur yang ditangani oleh Polres Merauke. Awalnya seperti itu. Setelah saya tertarik dan saya melihat di kejadian Merauke, saya melihat di situ bahwa kasus ini terjadi di Kampung Timur ya, Kampung Timur pada tanggal 31 Oktober tahun 2020 yang memperlihatkan tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur ini yang diselesaikan oleh Polres Merauke, dan kemudian karena video ini sudah tersebar dan cukup mengganggu ya anak korban, selanjutnya keluarga melaporkan ke Polres. Namun pada saat itu melalui SPKT PPA mengambil langkah cepat. Artinya ini baru pengaduan, belum adanya laporan polisi, dan langsung mereka merespon untuk menindaklanjuti. Nah, selanjutnya para pihak diundang dan diselesaikan, terjadi kesepakatan untuk saling damai dan meminta maaf. Namun entah dari mana, kalau tidak salah dari IIKM itu ada yang menyebarkan. Artinya salah satu teman daripada pelaku ini yang menyebarkan. Jadi sebenarnya ini seperti salah satu bentuk juga seperti responsif yang cepat daripada masyarakat ya, pengadilan masalah itu karena akibat suatu respon yang sangat cepat, dan ini sebenarnya sangat merugikan bagi anak korban. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begitu ini dia ada di media sosial, tidak ada pembatasan bagi anak-anak atau masyarakat yang akan dapat memutar atau melihat secara berulang-ulang kembali video ini, sehingga dampaknya ini akan meluas ya, terutama bagi anak-anak yang nanti dengan tidak bijak dengan cepat dapat mencontohi dan bisa juga akan melakukan hal-hal serupa. Karena kasus bully ini sendiri sebenarnya anak-anak itu awalnya bagaimana mereka menjadi korban daripada bully itu sendiri. Nah, selanjutnya itu akan berkembang sehingga mereka akan menjadi pelaku untuk membuli lagi teman-temannya yang lain. Seperti itu. Ya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa bully ini sendiri memang dalam pasal 14 itu mengisyaratkan bahwa tidak boleh, jangan sampai terjadi di dalam komunitas anak-anak atau lingkungan masyarakat. Karena dampak daripada bully ini sendiri bagi anak-anak sangat luas. Ya, secara fisik memang kita tidak melihat luka itu ada, tapi luka batin itu tidak dapat kita lihat dan berdampak mungkin sangat panjang dalam kehidupan anak ini sendiri. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Memang yang perlu dipahami oleh kita semua, mungkin termasuk institusi yang selalu berkaitan atau bersentuhan dengan masalah anak ya Kak ya. Ini kita harus paham juga bahwa semuanya itu diatur oleh undang-undang gitu, termasuk juga ketika ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak, bagaimana kita harus mengeksposnya. Nah itu kan juga ada batasan-batasan, ada aturan-aturan kan ya. Nah artinya mungkin pemahaman seperti ini yang patut diketahui oleh setiap kita gitu. Mungkin ketika orang mengunggahnya di media sosial dengan harapan diketahui oleh orang banyak gitu, mungkin dengan harapan juga bahwa akan ada respon banyak. Tetapi kembali lagi sebenarnya dalam hal ini yang akan dirugikan tuh adalah anak sendiri ya. Nah dari LPA sejauh ini bagaimana melihat itu ketika itu diunggah, terus kan harusnya kan di blur kayak seperti itu kan ada aturan-aturan seperti itu, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelakunya. Oke, terima kasih Kakak Winona ya, bahwa benar sekali seperti apa tadi Kakak sampaikan, bahwa dalam pemberitaan terutama menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak sebagai saksi atau anak sebagai korban, yang artinya kami biasa sebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu, baik itu anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum,
itu ada pembatasan dalam pemberitaan, terutama pembatasan dalam dalam uh, identitas diri, publikasi identitas diri itu sendiri sangat dibatasi. Kenapa? Karena sesuai dengan undang-undang perlindungan anak sendiri itu harus memberikan perlindungan, ya. Artinya dengan kalau kita tidak membatasi identitas diri dan dapat diketahui oleh orang banyak, dikhawatirkan anak ini akan menjadi tidak nyaman dan akan berdampak secara psikologis ke depan, ya. Jadi seperti ini. Jadi yang sangat disayangkan apabila media massa, ya, dalam hal ini elektronik maupun media cetak, dalam pemberitaan terhadap perkara-perkara yang tersangkut oleh anak tidak ada perlindungan. Kadang-kadang media tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, yang artinya bahwa pembatasan informasi tentang identitas anak itu sendiri bukan hanya nama yang disamarkan, ya, tetapi juga di situ tentang nama orang tua pun harus disamarkan. Seperti tadi kakak bilang bahwa wajah tetap harus di-blur, ya. Itu bagian daripada bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap anak supaya dia tidak merasa terintimidasi atau tidak nyaman dalam kehidupan sehari-harinya dalam bermasyarakat atau sekolah. Kemudian kakak menyangkut aturannya bahwa dalam Undang-Undang SPP 1112 negara sangat memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak ini. Karena dalam pasal 94 junto pasal 19 1 dan 2 dalam SPP 1112 itu ada tentang konsekuensi pidana dan juga administrasi bagi para aparat atau penegak hukum yang tidak melaksanakan hal tersebut. Ya, kepada setiap orang pun ada sanksi pidananya. Ancamannya itu kalau saya tidak salah paling lama 5 tahun seperti itu. Mungkin itu yang menjadi juga tugas dan kewajiban kita untuk bisa disosialisasikan terus-menerus juga ya Kak ya, terkait itu. Oke, sebelum kita ke Kakak Ona, good people, mungkin yang baru saja bergabung, dinikmati dulu, biar kita lebih rileks ya. Dicoba. Ini sebenarnya jus mangganya sedap sekali. Jus mangga karena musim mangga ini ya. Mengikuti tren juga. Banyak mangga di Merauke. Iya. Mix kayaknya jus mangga dan jeruk. Nah, apapun yang diunggah di media sosial, apalagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, itu akan berdampak secara psikologis ya Kak ya. Bagi siapa saja yang melihat, bagi siapa saja yang ada di dalam unggahan tersebut. Nah, menurut Kak Ona sebagai seorang psikolog, nah kira-kira dampak-dampak baik itu dampak baik itu dampak buruknya terhadap siapa saja yang punya akses melihat dan menyaksikan kasus itu diunggah di media sosial. Nah, kira-kira dampak paling buruknya itu seperti apa? Ini bagi orang yang menyaksikan ya, karena ini kan tersebar luas tanpa tertutupi seperti itu ya. Nah, dampak paling buruknya ketika orang menyaksikan itu, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Ini dampak buruknya bagi orang yang menonton. Yang nonton dulu ya. Nah, dampak buruk bagi orang yang menonton, pasti mereka akan berpikir, pasti mereka akan melihat dan akan berpikir bahwa jangan sampai anak saya akan mengalami hal yang seperti ini. Mungkin kan? orang tua ya. Orang tua bagi orang tua. Nah, bagi anak-anak juga pasti akan ada ketakutan jangan sampai wah di sekolah bisa-bisa akhirnya saya ini juga pernah nih dibullying sama teman-teman di sekolah gitu. Wah ternyata ini yang namanya dibullying kayak ini ya. Nah itu dampak buruknya. Dampak baiknya ya mungkin ini akan membuat orang tua lebih berhati-hati dalam mengontrol anak-anak. Begitu juga dengan guru akan lebih berhati-hati juga di sekolah terhadap pengawasan terhadap anak-anak. Apalagi orang tua pasti akan sudah mewanti-wanti anaknya bahwa nanti di sekolah kalau misalnya ada yang minta uang jajan kamu secara paksa lalu memukul, cepat lapor ke orang tua kan. Jadi selalu begitu kan. Nah, kenapa anak-anak ini mereka melakukan tindak kekerasan terhadap teman-teman? Karena
satu mereka itu kan mencari perhatian ya, ingin punya yang namanya geng-geng ya, Pak Ince ya, maksudnya ingin diakui bahwa saya ini yang paling kuat, jadi pengikutnya banyak, apalagi ini kan. dilihat, Iya. disaksikan, memang tujuannya bisa. Iya, ini kan punya geng, jadi dia jadi ketua geng di situ. Kemudian yang berikutnya dia ingin mencari perhatian dari orang tua. Kemudian yang berikutnya ini juga pengaruh media, yaitu tontonan orang dewasa, yang Smackdown dan sebagainya itu kan, itu juga pengaruh tontonan, sehingga adanya kasus kekerasan di sekolah. Oke, di sekolah atau di lingkungan rumah. Nah, terkait kasus kemarin kan namanya kayak bukan di sekolah ya, di lingkungan rumah. Di luar sekolah ya. Iya, itu di luar sekolah. Nah, sekarang bagi anak sendiri yang ada di dalam unggahan tersebut. Nah, bagi anak-anak yang ada dalam unggahan tersebut, baik yang korban ataupun pelaku, kalau yang korban kan pasti merasa malu ya, teman-temannya tahu bahwa seperti dia dipermalukan di ini. Nah, pelaku juga begitu, pasti kan orang akan menjudge dia kan, akan ini ya, bahwa anak-anak ini masih kecil-kecil udah bertindak kayak preman, pasti kan akan dimarah-marah kan, pasti kan kalau dia ketemu di jalan kan pasti orang tua kan, oh anak ini nih yang pernah bikin ini yang kemarin, Ulan nih. Nah, itu juga secara kondisi psikis juga mereka terganggu gitu, karena wajah mereka kan udah ditonton banyak orang. Nah, korban juga begitu, seperti itu. Iya, jadi dia akan berdampak bukan pada saat ketika informasi itu diunggah sampai di situ, tetapi bisa saja itu akan efek domino juga ya. Iya. Juga terutama untuk orang tua. Nah, kalau mencermati kasus-kasus seperti begini, kira-kira apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua? Apakah orang tua berkewajiban vital sekali untuk bagaimana bisa mengontrol bagaimana anak-anak ini berrelasi dengan siapa, membangun komunikasi dengan siapa? Karena kan bisa saja terjadi kalau tidak salah anak ini mungkin dia mengunggah sesuatu yang mungkin mengejek temannya atau apa di media sosial, mungkin lewat WhatsApp atau Facebook atau apa gitu. Nah, itu impactnya, dampaknya ketika seperti itu kan. Nah, ini kan jadi itu tadi efek domino itu dari mungkin saling mengejek atau apa, terus bertemu di dunia nyata dan terjadi kasus kekerasan seperti itu. Simpulnya ini panjang sekali nih. Nah, kalau seperti itu kembali lagi ke pola asuh orang tua udah ajarin belum ya tentang ajaran moral, agama kepada anak, perilakunya agar tidak terjadi seperti ini. Nah, kadang-kadang kan orang tua hanya tahu yang umum aja, misalnya kalau kamu bangun pagi selamat pagi gitu, tapi tidak tahu bahwa menulis di medsos juga punya efek. Ini jadinya seperti ini ya Pak Hendy, itu dari awalnya dari mereka menulis di medsos ya. Nah, orang tua kan tidak kontrol gitu loh, anaknya penggunaan dalam membangun komunikasi di media sosial. Di media sosial ya, penggunaan di medsos kan orang tuanya tahu aja mungkin dia seperti main game atau cuma Facebook unggah foto tapi nggak tahu bahwa seperti itu gitu loh. Jadi itu harus ada keterbukaan dengan orang tua, harus diajarin sama orang tua bahwa kalau kamu tidak suka teman, lapor ke guru gitu. Kalau memang itu terjadi di sekolah gitu, lapor ke guru, bukan menulis-nulis di media sosial. Kalau menulis di media sosial, nanti efeknya kalau mereka orang tuanya ada yang baca, mama bisa jadi sasaran, bisa dilaporin ke polisi. Nah, itu harus dijelasin seperti itu. Mungkin itu yang tidak dijelasin ya Pak Hence ya. Anak-anak itu harus dijelasin. Anak-anak itu kalau kita melarang mereka, tapi harus dengan pengertian gitu. Nah, kalau kamu bikin ini nanti jadinya akan seperti ada ini. Iya, harus di ini. Bukan kita langsung kan, kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh gini. Kan dia nggak ngerti gitu kok. Tidak boleh gini. Tapi apa ya ininya? Itu ya Pak Hence ya. Betul, ya. Tapi harus dijelasin gitu. Ini harus gini. Jadi kalau bikin gini nanti kamu jadinya begini, nanti jadinya gini. Nah, ini kali yang kurang ini sama orang tua. Semuanya kembali ke pola asuh orang tua. Kalau mana kita mau bicara sampai manapun tetap harus kembali ke pola asuh orang tua. Nah, ini buktinya udah terjadi kan. Mau kasih salah pasti kan akan kembali kasih salah orang tua kan. Pasti orang tua juga yang kena ini. Pasti akan dibilang pola kontrolnya di mana sehingga anak bisa menulis di medsos sehingga terjadi kasus seperti ini ya. Itu sih kalau dari Kak Nince juga punya anak, pasti juga punya pengalaman kan, apalagi anak-anak kita di masa pandemik ini lebih banyak mungkin waktunya dihabiskan berinteraksi dengan orang lain tuh lewat media sosial kan ya. Ini juga mungkin dampak juga ya Kak ya. Iya. Jadi ini ya, dampaknya ini saya mau sampaikan bahwa sangat luas. Itu pertama-tama ya. Jadi dengan sekarang anak-anak kita ini notabene belum berusia
18 tahun artinya tergolong anak ya. Mereka ini sekarang dengan masa pandemi COVID-19 ini kan mereka sekolah pun dari rumah ya, menggunakan smartphone, terus di situ secara virtual, dan saya pikir orang tua lebih membiarkan karena mereka berpikir itu mereka belajar ya, mereka belajar buat tugas dan sebagainya. Namun terkadang kita orang tua, kami juga mempunyai kesibukan sehingga tidak bisa seperti terlalu intens dan terlalu sesering mungkin untuk melihat itu, karena mereka pun sekarang pintar gitu, mereka upload kadang-kadang pun mereka sudah bisa hapus ya, mereka pintar anak-anak zaman sekarang ini. Oke, dan saya mau sampaikan sekarang bahwa apa yang sudah terjadi ini sebenarnya sekolah pun mulai dari sebenarnya masyarakat terkecil dalam hal ini keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arahan, pembimbingan, pengawasan kepada anak-anak kita. Namun sekolah pun sekarang sudah tidak lagi hanya seperti anak-anak itu bersekolah dan ada guru BK yang bimbingan konseling itu, dan hanya seperti suatu syarat saja bahwa sekolah itu harus ada guru konseling. Tetapi guru konseling ini sendiri kadang-kadang masih dikasih pekerjaan lagi untuk mengajar ini dan itu. Tetapi diharapkan ke depan itu bukan cuma ada guru konseling, tapi juga harus ada psikolog yang memang bertanggung jawab untuk perkembangan psikologi daripada anak-anak kita, seperti itu. Karena undang-undang Mendikbud ya, pendidikan itu sudah mensyaratkan, itu sudah ada seperti itu untuk kedepannya sih. Untuk karena kasus bullying ini cukup tinggi. Kalau saya lihat di laporan LPAI ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini, dari sejak Undang-Undang Nomor 12 ini dibentuk, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ini dibentuk, itu kurang lebih sekitar hampir 3.000-an sampai saat ini pengaduan. Artinya memang Android ini atau medsos ini sudah sangat menjadi hal yang seperti kebutuhan ya, kebutuhan. Dan kayak kakak tadi bilang bahwa peer group ya, anak-anak beranjak ke dewasa ini namanya peer group, kelompok kecil ini, mereka itu punya geng, dan mereka itu pasti punya geng, kelompok pertemanan mereka itu ada gitu ya. Dan untuk pengakuan diri itu harus ada yang menjadi kuat dan bisa mampu untuk melakukan hal-hal besar. Untuk pengakuan dalam grup bahwa dia pantas untuk bisa ada dalam grup itu. Jadi termasuk seperti bullying ini pun seperti itu. Awalnya mungkin untuk kepentingan grup ya, lucu-lucuan untuk kepuasan pribadi, dan dia menyebar. Dan kebanyakan sebagai eksekutor dia cuma melakukan, dan yang ada yang videokan, dan itu memang settingan sengaja dibuat. Nah inilah ya, dari awal begitu mereka menjadi korban, selanjutnya menjadi pelaku yang tadi saya sampaikan seperti itu. Dan memang kembali lagi ke tadi apa yang kakak tanyakan, bahwa sangat besar ya tanggung jawab kita sebagai orang tua ya yang mempunyai anak ini, bahwa arahan, bimbingan, kasih sayangnya itu sangat penting di zaman-zaman sulit seperti ini, masa-masa sulit seperti ini. Terkadang orang tua lebih memikirkan ekonomi keluarga daripada perhatian terhadap anak. Oke. Nah sekarang kalau kita sedikit lebih mengerucut dari kegiatan anak-anak ini, sampai mereka punya keberanian untuk memvideokan, mendokumentasikan. Nah itu secara psikologis ya Kak Ona ya, apa karena mereka ini bangga bisa itu tadi melakukan bully kepada temannya terus didokumentasikan. Nah ini kan juga terkait perilaku anak nih ya, kayak gitu. Itu tadi untuk menunjukkan superioritas bahwa kita nih sudah gitu toh. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang di sini yang salah. Oke, kita kembali lagi ke keluarga ini. Tapi keberanian mereka untuk mendokumentasikan dan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Nah ini kan kita tidak bisa menganggap ini hal sepele. Itu anak-anak, iya kan? Apalagi di zaman media sosial seperti sekarang ini, segala sesuatunya itu kalau bisa orang tahu gitu, termasuk apa yang baik, apa yang buruk. Nah mereka ini kan mungkin belum
bisa terlalu memilah mendeskripsikan, maksud begini, kalau kita unggah ini konsekuensinya apa nih. Iya. Nah, sampai di tahap itu ya Kak ya. Jadi punya keberanian. Oke lah kalau untuk hal-hal yang positif, mereka berbuat karya apa itu didokumentasikan, orang lihat itu positif. Nah, tapi ini kan untuk sesuatu yang boleh dibilang negatif gitu. Iya. Ini fenomena apa begitu, keberanian anak-anak melakukan kekerasan dan didokumentasikan dan diunggah. Sebenarnya mereka lakukan itu hanya untuk mencari perhatian. Terus kebiasaan kita di Indonesia ini kan segala sesuatu itu kan selfie, video, ya kan? Nah itu kan menjadi sesuatu hal yang biasa kita di Indonesia. Iya, Padahal kalau di iya. Barat itu kita mau foto orang itu kita harus minta permisi dulu untuk diunggah di Benar, medsos. benar. Dia kasih Iya. nggak? Kalau tidak dia bisa polisikan kita. Ya. Karena itu kan harus ada persetujuan dari dia. Nah kalau kita di Indonesia ini kan terbalik. Segala sesuatu itu kan video, hal-hal yang kecil pun kita videokan gitu, ya. Atau makanan ini kita langsung videokan, langsung foto gitu. Nah akhirnya anak-anak ini mengikuti apa yang dilakukan oleh kita yang orang dewasa. Mereka menganggap bahwa itu hal biasa, sampai dengan kekerasan juga divideokan itu mereka menganggap bahwa itu hal biasa, dan mereka belum paham bahwa ini nanti konsekuensinya berurusan dengan hukum dan sebagainya, karena itu tadi kembali karena tidak diajarkan oleh orang dewasa dalam hal ini kepada mereka, bahwa kalau mereka buat itu nanti ada konsekuensinya gitu. Dan mereka menganggap bahwa selain itu biasa, ada juga kayak rasa bangga gitu, bisa viralkan bahwa ini lihat nih, ini kita bisa hakimi teman nih, bisa pukul teman nih, berarti kan kita hebat dong, kita jago gitu. Selain itu juga untuk mencari perhatian, Sensasi, iya. biar viral, iya, biar diakui gitu. Iya. Ini. Bagaimana Kak Henry? Kayaknya gemas nih. Jadi Iya. ya itulah ya, itu makanya kenapa sampai undang-undang perlindungan Perlindungan anak anak yang itu dibuat, dibentuk ya. dibuatin ya, karena itulah oleh para pembuat undang-undang ini Sudah melihat fenomena ya, ini. dia melihat dan memandang bahwa hal seperti ini harus diantisipasi, dan memang hal seperti ini menjadi suatu hal yang sangat mencuri perhatian. Kenapa? Karena anak-anak ini kan sebenarnya anak-anak tunas-tunas bangsa, generasi penerus bangsa. Makanya undang-undang ini dibuat dan dibentuk karena sifat anak itu sendiri yang sangat unik ya. Artinya pada saat masa-masa pencarian jati diri, mereka itu kadang-kadang bila mana tidak mendapatkan perhatian, arahan, pengawasan yang baik, dikhawatirkan mereka akan menyimpang. Dan ini salah satu penyimpangan dalam kehidupan para remaja, anak-anak yang ada saat ini dengan arah teknologi digital saat ini ya. Jadi nakalnya pun sudah lari ke sini. Kalau kita mungkin nakalnya dulu lain ya, masih main katapel ya. Nah, ini nakalnya ini sudah berbeda gitu. Nah, oleh karena itu kembali lagi bahwa saya pikir dengan segala keunikan anak-anak ini, para remaja ini mencari jati diri, memang peran orang tua sangat penting. Bukan cuma orang tua, pemerintah ya melalui sekolah, termasuk lembaga terkait ya. Makanya di LPA ini pun sebagai salah satu lembaga pemerhati anak, yang mana kami ingin supaya anak-anak Indonesia ini ke depan menjadi anak-anak yang hebat, yang dapat bersaing dengan anak-anak di luar Indonesia sana untuk membawa Indonesia ke arah persaingan bebas nantinya seperti itu. Oke. Apakah ini menurut dari pendapat Kak Hince sebagai orang yang berkecimpung baik di lembaga perlindungan anak, kemudian juga sehari-hari di balai pemasyarakatan ya Kak ya, dan juga di P2TP2 ya. P2TP2A, artinya selalu bersentuhan dengan kasus-kasus anak. Kakak Ona juga ya sebagai seorang psikolog, masih memungkinkan tidak ada peluang bagaimana tidak hanya masalah-masalah yang negatif saja yang anak-anak ini mau unggah, tetapi hal-hal yang positif yang bisa menginspirasi anak-anak lain untuk berkembang, untuk maju, artinya khusus untuk di Merauke ya. Nah, untuk mendorong anak-anak, mari kalau yang diunggah itu hal-hal yang positif, yang menyenangkan, yang baik, kayak seperti begitu. Artinya upaya-upaya ke situ.
yang bisa dilakukan dan dikerjakan oleh teman-teman menurut Kak? Kalau seperti itu karena sebenarnya kuncinya itu kita kembali ke orang tua dulu deh, iya kan? Karena waktu kita kan nggak banyak dengan mereka, yang banyak ini kan sebenarnya sekolah juga nggak terlalu banyak ya waktu Ya, apalagi dengan, di masa pandemi dengan saat iya, ini ya. dan lebih ini sebenarnya orang tua kan bisa mengajarkan kepada mereka untuk coba mengunggah video hasil karya buatanmu yang tugas dari sekolah gitu yang kamu buat gitu kan, lalu kamu unggah ke media sosial. Harusnya seperti itu, hal-hal kecil seperti itu gitu yang lebih di ini sama orang, yang lebih diperhatikan oleh orang tua dan menyuruh kepada anak-anaknya untuk unggah yang hal-hal positif yang seperti itu sih ininya. Kalau kami sendiri tidak terlalu ini ya, karena kita juga belum buat sosialisasi ya sebenarnya ya. Itu juga butuh waktu untuk sosialisasi turun ke sekolah. Sebenarnya yang bagus itu kalau misalnya dari pemerintah kalau mau tuh itu ya, parenting untuk orang tua gitu loh, pola asuh. Mungkin orang tua ya. Iya, orang tua. Itu sudah pernah saya lakukan ketika ini karena masa pandemi Covid. Yang tahun lalu bahkan 2 tahun lalu itu saya dengan dinas sosial. Kami turun ke 11 kelurahan, kami memberikan pola asuh kepada orang tua gitu, parenting kepada orang tua dulu yang di ini dulu, karena kebanyakan orang tua ini tidak banyak yang memperhatikan anak-anaknya sehingga anak-anaknya banyak berkeliaran. Jadi sebenarnya kuncinya sebenarnya di orang Berarti tua. kembali di keluarga. Orang tua, keluarga. Karena itu kan pendidikan yang terutama dan yang terpenting itu kan didapat dulu dari keluarga gitu. Baru pendidikan formalnya. Sebenarnya jadi ini sebenarnya kuncinya ini ada di orang tua. Dan berharap sih ada pemerintah yang bisa bekerja sama ya, Pak Hence ya, dengan jeli untuk melihat hal-hal seperti gini, mungkin sosialisasi di sekolah-sekolah bahwa penggunaan media sosial yang baik dan bijak ya. Ini sebenarnya kan belum ada, kayaknya sih belum pernah lihat deh di Kota Merauke. Ibu Winona sendiri maksudnya yang bidang entertain ini pernah nggak diundang gitu untuk kasih ini ya, sosialisasi penggunaan media sosial yang baik dan bijak, misalnya Pak Hence dari segi hukumnya gitu, bahwa ini ada undang-undang ininya pada anak. Nanti kita buat ya, Kita buat ya. Nah ini kayaknya belum deh. Kayaknya ini perlu sekali gitu. Kita buat ya. Kerjasama dengan sekolah-sekolah, mengajarkan mereka bagaimana penggunaan, karena bijak. Anak-anak ini sebenarnya mereka lebih lincah dari orang tuanya loh tentang penggunaan medsos ini. Orang tua kadang nggak tahu loh Facebook maksudnya kemana-mana. Anak-anak coba tanya, pasti lebih lincah loh. Nah, karena keseringan mereka menggunakan, mereka nggak tahu arahnya ini yang mana yang positif, mana yang negatif. Kayaknya sebaiknya harus dibuat sosialisasi deh. Gimana Kak Hence? Oh ya. Lembaga pendidikan. Iya, saya merujuk kepada saya merujuk kepada tadi dari kakak ya ini ya, kakak Nona. Kakak Nona atau kakak Ona? Ona. Soalnya ada dua. Ya, beda tipis. Ya. Kita Ya, memang jadi masih gini. kakak-kakak ya. Iya, masih kakak-kakak. Jadi begini, jangankan anak-anak, orang dewasa pun terkadang tidak bijak dalam ya menggunakan akun-akun jejaring sosial ini, dalam hal ini Facebook atau Instagram seperti itu. Kadang-kadang orang tua pun tidak bijak gitu. Nah, anak-anak ini yang harus masih butuh arahan dan bimbingan pun, apalagi gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu tadi yang saya sangat apresiasi bagaimana apa yang tadi disampaikan oleh kakak, bahwa memang perlu ada ya seperti sosialisasi untuk bagaimana dengan bijak kita menggunakan akun-akun jejaring sosial ini. Kembali lagi bahwa bicara soal mereka lebih paham, bahwa saya mendapati pernah ada pengaduan ke LPA tentang anak-anak SMA, anak-anak yang belum dewasa ini mempunyai grup-grup ya, dan grup-grup itu tanda kutip bahwa grup-grup yang pergaulannya sudah sangat dewasa gitu. Di situ juga ada pun bully di situ yang pernah saya lihat, artinya melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan mereka membagikan share itu di grup dan seperti itu pun sudah ada gitu. Seperti dia hiddennya tersembunyi, tapi dia itu ada, dia ada seperti itu. Jadi memang PR kami ini dari lembaga perlindungan anak, pemerintah, instansi memang sangat berat lah ya, masih banyak PR yang harus kita kerjakan, karena itulah di era saat ini reformasi digital yang sedang kita lakukan ini sangat memungkinkan untuk hal-hal ini terjadi.
yang tadi kakak bilang Iya. juga bahwa kalau yang positif juga sebenarnya bisa, cuma terkadang kalau yang positif ini agak-agak Jarang ya, iya terasa. kurang terlalu bagaimana ya. Contohnya Hari Anak Nasional atau 17 Agustus Iya. bisa kita buat di situ untuk anak-anak lomba ya, dengan mungkin dia Oh, sudah menggunakan dibuat juga kemarin. sudah ya, iya, ya jadi Ya, menggunakan jadi merah salah satu putih, wadah positif ya, buat salah satu apresiasi. wadah untuk ya. apa menyalurkan bakat-bakat Iya. supaya mengisi waktu mereka untuk melakukan suatu kekosongan waktu ini di luar waktu belajar yang di rumah tidak boleh kemana-mana, bisa mereka itu. Iya. Dan semoga itu lebih bermanfaat daripada hanya sekedar membuli gitu. Iya. Ya, baik. Rasanya kalau berbicara tentang masalah anak ini kita tidak akan ada habis-habisnya. Baik yang positif, negatif, dampak-dampaknya begitu juga. Ya kembali lagi ya kuncinya ya kakak-kakak ya. Iya. Bagaimana peran orang tua yang harus dominan terhadap tumbuh kembang anak-anak kita ya di era digital seperti saat ini, apalagi di masa pandemi COVID seperti saat ini. Sampai ketika kemarin saya ada ngobrol-ngobrol dengan bapak ibu guru sampai mengerjakan PR pun orang tua. Ya, Jadi orang tua yang jadi murid lagi, anak-anak main HP, orang tua yang kerja tugas. Ya pokoknya tetap apapun yang kita mau lakukan ya, itu karena kita mencintai anak-anak Iya. kita sebagai generasi penerus, dan kita berharap bahwa generasi emas ini mereka bisa berkembang sesuai dengan usianya, tahapannya. Juga aktivitas-aktivitasnya itu harus positif ya kakak-kakak ya. Mungkin masih banyak PR besar bagi lembaga perlindungan anak, bagi teman-teman psikolog juga yang punya kepentingan terhadap dunia anak, dan juga bagi media seperti kami juga bagaimana menjadi wadah sosialisasi terkait undang-undang perlindungan terhadap anak, dan tentunya diperlukan kebijakan dari kita semua ya. Oke. Kak Hensi mungkin ada yang mau disampaikan kepada good people, terutama orang tua yang saat ini juga menyaksikan tayangan kita, harus seperti apa? oke, terima kasih. Saya mau menyampaikan kepada orang tua artinya bahwa karena anak adalah generasi kedua daripada kita, itu kalau menurut kamus bahasa Indonesia ya. Oleh karena itu sebagai titipan daripada Tuhan bahwa kita harus menjaga anak kita, merawat, mendidik dan membesarkan mereka supaya mereka ini bisa menjadi anak-anak yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa, terutama dapat membanggakan keluarga. Yang artinya bahwa sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, sesulit apapun keadaan kita sebagai orang tua tidak boleh menyia-nyiakan atau mengabaikan anak-anak kita, karena anak-anak kita ini tetap menjadi tanggung jawab kita. Meskipun dalam hal ini pemerintah pun menaruh perhatian yang sangat besar, instansi terkait menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak, tetapi tanggung jawab sepenuhnya tetap ada pada orang tua sebagai orang yang melahirkan atau yang bertanggung jawab terhadap anak ini secara utuh. Pemerintah hanya mendukung dan mencoba untuk mengkoordinir dan mungkin mendorong supaya anak-anak ini tetap menjadi anak-anak yang baik ke depannya. Oleh karena itu satu lagi bahwa orang tua marilah kita bersama-sama supaya tetap memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak kita. Dengan keadaan sulit seperti ini pun tetap kita harus meluangkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Hince dari Lembaga Perlindungan Anak yang sudah meluangkan waktu. Nah, dari Kakak Ona, apa yang mau disampaikan kepada kita? Oke, terlebih kepada orang tua ya. Nah, saya mengutip salah satu dari ahli sampaikan seperti ini. Menurut John Locke, bahwa anak itu ibarat kertas putih yang masih kosong. Jadi kalau misalnya baik buruk itu tergantung siapa? Tergantung dari orang tua. Kalau kita mau coret-coretnya buruk, berarti anak kita ke depan akan perkembangannya buruk. Tetapi kalau kita coretnya bagus, berarti perkembangan anak kita ke depan akan bagus. Jadi yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah perkembangan kognitifnya, perkembangan fisiknya, perkembangan biologisnya, perkembangan moralnya, perkembangan agamanya. Ini yang harus diperhatikan oleh orang tua agar ke depan bagaimana anak kita akan mencapai perkembangan yang lebih optimal dan lebih baik. Ini sih. Oke. Jadi holistik ya, menyeluruh untuk semua
perkembangan anak dan kembali kepada kita sebagai orang tua yang diberikan tanggung jawab. Baik, good people, demikian bincang-bincang kita dengan Kak Hence dari LPA, kemudian juga dari seorang psikolog, Kakak Adriana Mailoa. Terima kasih untuk waktunya kakak-kakak. Kita masih punya PR yang banyak, yang besar sekali untuk kepentingan anak-anak kita, generasi emas Indonesia. Mungkin tidak sampai di bincang-bincang ini saja ya, tetapi masih banyak action kita yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita ke depan. Oke, good people, terima kasih sudah bisa menyaksikan bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini langsung dari Halogen Hotel. Oke, saya Winona dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selalu sehat. Oke, sampai